Kalau Mayong Lor ini punya sedikit riwayat tentang gerabah ya. Karena di zaman itu di ceritanya di abad 14. Jadi pada waktu itu Mayong masih dalam proses apa ini namanya macam-macam dari apa nama Mayong itu sendiri. Jadi ketika itu nama Mayong diambil di sejarah di abad 14. Dan pada waktu itu karena penduduk sini itu membutuhkan alat untuk ini masak, nyuci, kemudian untuk apa saja, dan semuanya itu dibuat dari tanah liat dan dibimbing oleh seorang waliullah yang katanya itu Kanjeng Ibu Mas Semangkin, itu keponakan dari Kanjeng Ratu Kalinyamat, putra dari Kanjeng Sunan Prawoto pada waktu itu ketika ada perang Pajang itu. Nah, kalau saya pribadi di tahun 79 saya mengembangkan ini di pengembangan hanya di tingkat kehalusan barang. Karena dengan berjalan waktu, pada waktu itu masih celengan juga masih apa ini namanya masih kasar, apa-apa itu masih kasar. Kemudian ada pembinaan di tahun 79 waktu itu saya mengikuti kegiatan itu, Pak. Jadi 79 itulah saya mulai mengerjakan barang itu dengan halus ya, dengan finishing yang halus. Terus sampai sekarang, dan pengembangan itu dibimbing juga atau didampingi dari satu dari dinas perindustrian ataupun koperasi ataupun apa ini namanya perdagangan. Juga yang paling sangat mengesankan Mayong itu ketika ada pengabdian masyarakat di tahun 88. IKIP Semarang ini yang mendampingi Mayong selama 6 bulan, satu minggu sekali terus. Jadi Mayong mulai ada perubahan itu di 88 ya. Ada celengan unyil, ada donal bebek, ada gajah dan sebagainya. Pengembangan itu terus sampai sekarang. Nah, terus di sekarang ini karena situasi semacam ini, akhirnya pengrajin yang tadinya gerabah apa-apa, ada genteng, ada apa, ini seakan-akan pun juga menjadi suatu kendala. Karena apa? Yang produk yang tadinya tinggal masarke ternyata mandek dengan instruksi pandemi semacam ini kan itu. Jadi maka saya sendiri terus berubah itu, tapi tidak lepas dari koridor tanah. Jadi saya buat ornamen apa, tempel tembok itu untuk pernik-pernik rumah. Terus kemudian wuwungan itu, aksesoris wuwungan rumah itu yang paling, kalau orang sini mengatakan itu bulusan ya, ada gelung apa ini bahasanya gelung Warkudoro, ada merak, ada burung, ada ayam, dan pengembangan itu dari peralihan dari ketika situasi semacam ini selama sekian lama ini. Sekalipun toh sebelumnya pun juga apa ini namanya sudah mulai ada apa ide untuk membuat bikin ini, bikin itu dan sebagainya. Tapi ketika ini situasi ini terjadi, sehingga terus akhirnya beralih total. Jadi yang gerabah, yang kendi ini akhirnya membuat pesanan-pesanan yang langsung cair, langsung bisa di apa ini namanya langsung dilakukan sesuai dengan kebutuhan begitu. Jadi kalau sekarang ini Mayong ini dalam kondisi apa terpengaruh situasi ini, Pak. Karena kemarin itu kan ada dandangan ya, ada sekatenan, ada besaran, ada suronan, Agustus dan sebagainya.
tidak bisa menjajakan dagangan di pasaran karena orang-orang yang sudah keluar di lapangan juga disuruh kembali, tidak boleh itu kan gitu. Nah akhirnya banyak dagangan yang tertimbun belum laku sampai sekarang. Terus akhirnya pun juga nanti kalau ada pembeli itu kadang kita ngecat lagi Pak. Karena apa? Karena cat yang sudah itu sudah kusam, sudah jelek kan itu. Nah ini yang menjadi problem di Mayong untuk sementara ini. Sedangkan Gencang sendiri pun juga mengalami kemacetan. Pokoknya Mayong sekarang ini mana yang bisa dia lakukan, mana yang bisa menunjang ekonomi sekarang ini apa? Itu sesuai dengan pesanan. Kalau suka dukanya di luar corona ini di bahan baku waktu itu. Ya bahan baku kadang itu kita mendapat instruksi atau mendapat larangan dari daerah atau wilayah dengan bahasa galian C ditutup dan sebagainya itu. Jadi untuk tanah ini kadang beberapa bulan ditutup, tidak ada tanah. Kita bingung juga itu. Kalau yang punya modal mungkin bisa nimbun ya, tapi kalau yang modalnya pas-pasan ini akhirnya tertunda. Terus akhirnya jual tenaga itu aja, jual jasa itu. Jadi itu yang menjadi kendala pokok di sebelum corona itu. Jadi tanah tidak boleh diambil lagi, ini merusak alam, galian C tidak punya izin dan sebagainya. Padahal tanah yang digali itu tanah perorangan ya. Untuk menyetandarisasi dari sawah. Misalnya saya punya sawah yang agak tinggi, ini kalau musim kemarau atau musim kan tidak bisa kita tanami. Nah sehingga dikeduk, disamakan dengan sawah yang ada di sampingnya yang agak dalam itu, dikeduk dengan seukuran itu. Tapi ya sudah itu karena dari daerah atau dari pemerintah itu melarang itu, ya akhirnya itu tadi ada kendalanya di situ. Sukanya usaha ini, kalau saya pribadi, ini kita bisa menuangkan ide seketika. Jadi tanpa proses harus begini enggak. Tapi kita begitu punya ide, kita wah ini bikin mangga yang halus misalnya seperti itu. Kemudian esok harinya kita lakukan bisa terwujud. Bikin ornamen seperti ini, pernik-pernik dan sebagainya, itu langsung terwujud. Itu sukanya. Dan ketika itu terwujud, kemudian dapat pesanan, jadi membuat sampel itu lebih mudah, lebih cepat ya. Jadi ini dan itu kelihatannya terus dapat perhatian gitu. Nah, dapat perhatian, akhirnya kita langsung bisa menjual itu. Jadi cepat untuk sirkulasi, dan kita sebetulnya tidak terlalu banyak modal kalau sirkulasinya udah lancar. Ya kadang itu yang kita butuhkan itu adalah ketekunan dari orang atau si individu itu sendiri, pengrajin. Ini kalau memang Mayong itu pada waktu itu mau membuat barang-barang yang bagus, yang katakanlah barang halus atau seni, sehingga banyak pasar yang datang atau konsumen yang datang karena dengan pengembangan wisata itu sehingga banyak kunjungan, itu sebetulnya banyak masukan atau penghasilan yang setimpa sebetulnya itu. Kalau saya pribadi, saya pelajari dari ini bagaimana seorang itu bisa bertahan di usahanya, bagaimana orang itu mengawali dari usahanya. Kita awali dari bagaimana mengawali. Jadi mengawali itu kita satu adalah kita punya jiwa. Kita harus menjiwai apa yang seharusnya kita lakukan. Jadi sebetulnya seperti itu. Jadi kalau saya pribadi modal itu nomor 2 atau nomor berapa, tapi yang jelas satu adalah jiwa dulu. Rasa senang dulu di pekerjaan itu, atau pekerjaan apa yang harus kita kerjakan itu harus senang dulu. Jadi tidak harus kita ini punya modal banyak, enggak seperti itu ya. Jadi kemudian kalau ini tadi saya mengatakan bertahan ya, bertahan di usaha.
sekecil dan seberat apapun tantangannya atau bagaimana, ini memang kita harus menghadapi dengan ketekunan, dan kita harus selalu mencoba di dalam membuat suatu desain. Jadi ketika kita ini bisa bertahan ketika kita punya desain banyak. Karena apa? Karena konsumen itu begitu datang, ini biasanya ditanyakan, tidak ada yang beda ya, kan itu. Nah, ketika itu kita kreatif, kita bisa membuat sesuatu yang beda dengan yang lain, sehingga paling tidak sedikit dia punya, ketika kunjung membeli apa gitu ya. Nah, itu bisa untuk nyambung gitu. Kalau seorang yang ingin berwirausaha, satu adalah mental, kemudian yang kedua ini adalah orang itu harus mau dan sering belajar. Kalau tidak, yang jelas ketika ada gejolak ini mudah terguncang. Nah, ini yang saya lakukan selama ini seperti itu. Sekalipun saya sudah tua ini, kalau ada pembelajaran saya masih senang belajar. Mana yang belum kita bisa lakukan, kita cari tahu itu, atau mana yang belum bisa kita buat, bagaimana cara membuat itu, kita harus belajar itu tadi. Jadi belajar itu kunci utama bagi seorang wirausaha. Itu hanya menurut saya, tapi kalau ada motivasi yang lain itu monggo kan. Tapi yang jelas tekun, kreativitas, dan menjaga dari ini budaya. Ini juga akan mempengaruhi, karena kreativitas tanpa budaya pun nanti akhirnya pun juga tidak bisa berkembang. Karena yang membawa kreativitas itu diambil dari budaya, atau budaya itu sendiri ke kreativitas, atau kreativitas ke budaya. Ini memang berkesinambungan, jadi tidak bisa lepas itu. Begitu yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bisa bermanfaat.